Pemirsa, hingga Rabu malam, Badan Nasional Penanggulangan Bencana mencatat ada 810 jiwa meninggal dunia akibat bencana di Sumatera. BNPB mencatat total korban meninggal dunia akibat bencana di Sumatera mencapai 810 orang dan 623 orang hilang. Khusus di Provinsi Aceh, total korban meninggal dunia mencapai 278 orang dan hilang 194 orang. Di Sumatera Utara, korban meninggal tercatat sebanyak 296 orang dan 170 lainnya masih dalam pencarian. Sementara di Sumatera Barat, jumlah korban meninggal dunia hingga Rabu malam mencapai 236 orang dan 111 lainnya dilaporkan hilang. Pemirsa, sejumlah desa di Kecamatan Sitahuis, Tapanuli Tengah, Sumatera Utara masih terisolir usai bencana banjir bandang dan juga tanah longsor. Alhasil personel TNI harus berjalan kaki sejauh 5 km guna membagikan bantuan sembako kepada warga terdampak bencana. Personil TNI Angkatan Darat dari Satgas Yonif 122 Tombak Sakti harus berjalan kaki sejauh 5 km untuk menembus 3 desa terisolir akibat bencana banjir bandang dan tanah longsor di Kecamatan Sitahuis, Kabupaten Tapanuli Tengah, Sumatera Utara. Akses jalan untuk menyalurkan bantuan logistik masih terputus di 3 desa, yakni Desa Naga Timbul, Desa Mumpang, dan Desa Mardame. Logistik berupa 196 karung beras, 84 dus mie instan, dan 15 biskuit dan 3 goni pakaian layak pakai dipikul secara manual menuju titik pengungsian. Bantuan disalurkan kepada 120 Mardame di mana seluruh warga sebelumnya belum pernah mendapatkan bantuan sejak bencana melanda. Kondisi jalan yang licin, berlumpur, dan banyak titik longsor membuat prajurit harus ekstra hati-hati dalam membawa bantuan menuju permukiman warga. Distribusi dilakukan dengan prioritas bagi kelompok rentan, termasuk lansia, anak-anak di lokasi pengungsian. Penyaluran bantuan secara manual ini sekaligus menunjukkan kesungguhan TNI Angkatan Darat dalam memastikan setiap warga terdampak bencana mendapatkan dukungan logistik meski harus melalui medan berat dan akses yang sangat terbatas. Dari Tapanuli Tengah, Sumatera Utara, Ayus melaporkan. Pemirsa, akibat banjir bandang, 8 rumah yang berada di pinggir Sungai Batang, Kabupaten Padang Pariaman, Sumatera Barat runtuh ke sungai. Tidak ada korban jiwa, namun sebanyak 25 orang penghuni rumah yang runtuh terpaksa mengungsi. Delapan rumah yang ada di pinggiran Sungai Batang Anai, tepatnya di daerah Sekayan Pasilawe, Kecamatan Lubuk Alung, Kabupaten Padang Pariaman, Sumatera Barat, runtuh ke sungai. Tidak ada korban jiwa, namun sekitar 25 orang penghuni rumah yang runtuh itu terpaksa mengungsi ke rumah tetangga dan keluarganya. Mereka sudah mengungsi sebelum rumahnya terbawa arus sungai karena sudah ada tanda-tanda air sungai akan menghantam rumah mereka. Selain rumah, sekitar 400 meter badan jalan di daerah tersebut ikut ambles, 6 tiang listrik pun tumbang. Berharap ya ke depannya ada bantuan untuk pembangunan ya, itu harapannya ke depan. Itu harapannya ke panjang. Kalau sekarang kami butuhkan ada sembako, air bersih. Saat ini warga Padang Pariaman masih kesulitan air bersih dan penerangan karena air PDAM dan listrik masih mati di daerah tersebut. Dari Padang Pariaman, Sumatera Barat, Eka Guspriyadi, iNews melaporkan. Akibat banjir di Sumatera Barat, sebuah jembatan kayu yang digunakan sebagai akses sekolah ambruk. Para siswa pun harus berhati-hati untuk menuju ke sekolah mereka. Banjir yang menerjang Sumatera Barat tidak menyurutkan sebagian anak-anak untuk menimba ilmu. Hal ini terlihat dari upaya para siswi sekolah dasar yang berusaha menyeberangi jembatan Sungai Rimbang di Kecamatan Suliki, Kabupaten 50 Kota.
Jembatan yang terbuat dari kayu ini ambruk usai banjir menerjang di wilayah ini. Kawanan siswi ini dengan hati-hati merayap di sisi jembatan yang masih dapat dipijak. Sebagian dari mereka harus terduduk sejenak di tengah jembatan untuk menunggu dan menolong temannya, memastikan semuanya dapat sampai ke seberang dengan selamat. Pemirsa, usai putus diterjang banjir, sebuah jembatan di Pasaman Barat akan segera dibangun. Putusnya jembatan tersebut membuat warga terisolir. Sejak jembatan penghubung desa di Maligi, Pasaman Barat putus diterjang banjir, warga terpaksa beraktivitas menggunakan perahu. Setelah meninjau bersama Pemda setempat, Ikatan Koperasi Tambang Rakyat menyatakan siap mendukung pemerintah dalam penanggulangan pasca bencana termasuk membangun ulang jembatan. Sedikitnya 4 jembatan di desa Maligi rusak parah akibat terjangan banjir beberapa waktu lalu dan hingga kini belum dapat dilalui. Aksi ini diharapkan dapat menggerakkan pihak swasta lain untuk turut membantu penanggulangan pasca bencana. Gede banget arusnya. Sampai di sini kita nggak bisa lewat karena jembatan di atas jembatan. Lewat ke seberang kita terputus, nggak bisa lagi. Jadi besok kita akan menurunkan satu di Bancagelinggang, satu di Suah. Kita akan menurunkan langsung alat berat, mengimbau pada pengusaha-pengusaha yang ada mungkin di Sumatera Barat. Mari kita ikut bergabung membantu saudara-saudara kita yang tertimpa di sini. Ya, tidak hanya itu pemirsa, pembenahan pasca bencana yang terjadi di Aceh juga terus dilakukan oleh PLN. Berkolaborasi dengan TNI, PLN bergerak tanpa henti memulihkan listrik yang padam akibat terjangan banjir di Aceh. Para petugas PLN bekerja 24 jam non-stop membangun kembali infrastruktur kelistrikan yang rusak. Kemudian dibantu dengan truk-truk dan juga helikopter TNI. Kini 80% material infrastruktur kelistrikan sudah tiba di sejumlah titik yang masih sulit untuk ditembus. Bahkan tim PLN langsung bergerak untuk merakit tower bertegangan tinggi. Hasilnya, pemulihan listrik bisa dikebut. Menara listrik tegangan tinggi jalur Arun Biren yang ambrol diterjang banjir dapat dibangun kembali dalam 2 sampai dengan 3 hari saja. Diharapkan Aceh akan kembali terang pada hari Jumat. Ya pemirsa, banjir yang melanda Sumatera menyisakan duka yang mendalam. Di antaranya gugurnya seekor anjing K9 yang kelelahan usai membantu mencari korban beberapa hari. Seekor anjing pelacak dari unit K9 Polda Riau bernama Reno gugur saat mencari korban banjir di Kabupaten Agam, Sumatera Barat. Anjing berjenis Belgian Malinois ini tewas usai membantu petugas pencari korban selama beberapa hari. Reno diterjunkan di titik yang sulit dijangkau dalam menjalankan tugas kemanusiaan pada Operasi Aman Nusa 2 di Sumatera Barat. Anjing berusia 8 tahun 4 bulan tersebut tewas akibat kelelahan dan cuaca yang ekstrim, sehingga meninggalkan duka yang mendalam khususnya bagi Polda Riau.